Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan coba bawa sebuah pembahasan ya. Mungkin terkait juga yang sedang ramai saat ini, itu tentang Lesti dan Rizky Bilar ya. Tapi kita lebih akan bahas tentang mungkin makna dari kata artis atau selebritis itu apa gitu. Artis ada selebriti. Kalau artis kan berasal dari kata art ya. Art itu artinya kan seni. Berarti ditambah kata is berarti pelaku seni gitu ya. Yang membuat seni, membuat karya seni. Sedangkan selebritis berasal dari kata celebration, selebrasikan sesuatu dalam dirinya seperti itu. Contohnya kalau misalnya selebriti itu adalah pencapaiannya atau apa yang dia punya dari pencapaian tersebut dan lain sebagainya. Nah, di negara kita terbiasa dengan sikap atau sifat menyamaratakan sesuatu. Jadi misalnya ada orang yang terkenal di TV Disebut artis gitu. langsung disebut artis. Ya. Karena apa? Karena stereotip artis itu di negara kita adalah orang yang terkenal yang diundang di TV. Iya, yang masuk TV. Yang masuk TV gitu. Itu bisa masuk dalam kategori artis menurut persepsi atau perspektif masyarakat kita seperti itu. Tapi kalau misalnya secara makna kan beda. Secara makna artis itu adalah pelaku seni yang membuat seni. Jadi tidak perlu terkenal sebenarnya. Berarti orang yang kayak bikin karya lukis itu bisa disebut artis juga berarti ya? Iya, betul. Kita kan di Bandung misalnya kalau kita jalan-jalan ke misalnya ke alun-alun dan lain sebagainya kan, kalau alun Bandung misalnya kan ada suka di pinggir-pinggir jalan yang menjual lukisan lain sebagainya, itu adalah hasil lukisan pribadi kan, seperti itu dijual karyanya. Dan itu udah masuk kategori artis karena pelaku seni, karena membuat karya seni gitu kan. Nah, yang selebritis itu yang kayak gimana? Ya, yang saat ini dikategorikan artis. Kalau menurut saya gitu, kayak yang misalnya ya teman-teman tahu sendirilah siapa aja orangnya dan banyak ya seperti itu. Yang memperlihatkan sisi pribadinya. Misalnya pencapaiannya dalam membeli mobil atau dalam harta tertentu atau keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Itu kan selebrasi semua sebenarnya. Tidak ada karya seni di situ. Ya itu. Kurang tahu kan si selebritis ini kan selalu disclaimer bahwa saya hanya men-share kebahagiaan saya, apa yang saya capai dan lain sebagainya gitu. Cuman hiburan dan lain sebagainya. Kalau saya mikirnya kan kalau misalnya berpikirnya seperti itu, misalnya ada cewek misalnya selebritis ya. Cewek yang gemar tampil seksi misalnya ya. Contohnya seperti itu. Lalu mempost di Instagramnya di itu. Terus dikritik misalnya jangan terlalu seksi dan lain sebagainya. Hak saya. Karena kan saya mah suka kayak gini, maksudnya inilah gaya saya, inilah bla 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 dan lain sebagainya. Ini kan buat saya sendiri. Kalau buat diri sendiri, kenapa nggak diprivasi buat diri sendiri aja? Kenapa diposting di sosial media? Sosial media itu kan sosial. Itu kan ada kata sosialnya. Media sosial itu kan berarti mencakup masyarakat banyak. Kalau diposting di media sosial berarti harus sadar bahwa itu untuk sosial. Bukan untuk pribadi. Jangan disclaimer pribadi, harusnya seperti itu. Jadi, kita kan harus paham takdir atau kodrat manusia itu beda-beda kan, gender laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu mau sealim apapun makhluk visual.
jadi yang dilihat itu tampilan fisik gitu. Jadi mudah mudah apa tertarik, terpancing dengan tampilan fisik gitu kan. Cuman ada yang mengutarakan langsung, ada yang cukup dilihat aja gitu tapi tanpa mengutarakan seperti itu. Dan harus siap sebenarnya kalau misalnya menjadi public figure dan mengaku artis, harus siap kalau misalnya postingan-postingannya seperti itu, harus siap menghadapi komentar yang seperti itu. Jangan membela diri, maksudnya kan api itu tidak akan muncul tanpa ada pemicunya. Ya. Seperti itu kan. Jadi seperti itu, jadi harus siap. Jadi jangan mengklaim diri artis, sebenarnya seperti itu kalau misalnya tujuannya buat pamer doang. Oke. Seperti itu. Maksudnya pamer harta, misalnya cowok itu lebih ke harta biasanya, oh saya punya mobil, terus foto-fotonya tuh di depan mobilnya sambil gini kan. Di depan mobil Ferrari atau Lamborghini lah gitu, sambil pintunya terbuka padahal mobilnya mobil nyicil atau gimana kan. Atau kalau cewek lebih ke badan dan tampilan, jadi memperlihatkan belahan dada atau misalnya berpose yang mengundang gitu, memancing seperti itu. Hai guys, kembali lagi sama karena bulu gue udah gondrong abis. Langsung saja kita mulai waxing ini. Artnya di mana? Kan artnya tuh di mana? Itu mah selebrasi, mempertontonkan apa yang dia punya, apa yang dia banggakan. Maksudnya dalam dirinya gitu, bukan yang dibanggakan apa yang dia buat, apa yang dia karyakan. Kalau apa yang dia karyakan, misalnya contohnya ada kan fotografi, misalnya di Instagram juga banyak kan fotografi terus editing. Nah itu artis disebutnya, masuk kategori artis karena seniman, karena menonjolkan karya seni. Seperti itu. Kalau kita berdua ini bisa sebut artis nggak, Brad? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Stereotip artis kan sekarang udah masuk ke ranah penyamarataan terhadap orang yang terkenal di TV. Jadi maksudnya gini, saya sih pengen jadi artis tapi dalam artian yang berkarya, yang benernya gitu ya. yang benar. Jadi dalam artian sebenarnya gitu, bukan dalam perspektif masyarakat. Seperti itu. Jadi gini, kita bikin konten seperti ini, maksudnya artis itu kan sebisa mungkin membuat karya yang bermanfaat untuk orang lain, untuk dinikmati oleh orang lain. Nah, kita juga sebenarnya berusaha ke arah sana, bukan berusaha menjadi artis yang kalian pahami sebagai stereotipnya artis itu orang terkenal yang di TV. Bukan, kita mah nggak pernah berharap masuk TV, gitu. Tapi masuk YouTube. tapi kita maksudnya pengen si kata artis itu ditempatkan pada tempatnya gitu. Iya, seperti itu. Jadi artnya itu ada. Ini kan kita membuat konten seperti ini kan ini perlu dipikirkan, perlu ditulis dulu, perlu editingnya gimana gitu dan lain sebagainya. Kita itu meluangkan waktu yang banyak untuk membuat konten yang berkualitas seperti, dan penyampaiannya juga apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Kita tidak berusaha mengedukasi, maksudnya kita pun tidak punya hak, punya klaim diri edukator gitu. Karena kita siapa, kita bukan siapa-siapa. Cuman semoga berharap bisa mengedukasi seperti itu kan. Nah, kembali lagi ke pemahaman selebritis dan artis ini. Ada bule Amerika yang tinggal di Indonesia. Saya pernah lihat di potongan-potongan YouTube lah kalau nggak salah, atau TikTok. Jadi dia itu bingung kenapa orang yang baru sekali atau misalnya terkenal di sosial media terus diundang di TV disebut artis. Padahal Tom Cruise, Dwayne Johnson, Sylvester Stallone di negaranya gitu nggak pernah disebut artis, tapi disebutnya aktor. Dan aktor itu bukan kategori artis, tapi salah satu sub kategori artis gitu, karena melakukan pekerjaan seni peran kan. Dan ada perbedaan lagi, seni peran itu sebenarnya pelaku seni atau pekerja seni, kan masuknya pekerja seni. Karena yang dikategorikan artis total itu adalah pelaku seni, maksudnya yang membuat karya sendiri pribadi gitu untuk dipamerkan ke orang lain. Jadi namanya juga seni itu untuk dipamerkan gitu, wajib itu untuk dipamerkan karena ada namanya pameran seni, gerai seni dan lain sebagainya. Wajib artis itu pamer karyanya, bukan harta. begitu. Harta dari keluarga.
Harta yang paling Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu kan privasi semua kan, itu harta keluarga itu kan privasi sebenarnya kan ya. Jadi tidak ada kepentingan sosial di situ gitu. Itu mah pribadi privasi gitu, tapi masyarakat kita lebih suka ke arah situ dan menyebutnya sebagai artis gitu. Salah satu contoh Ariel Noah. Nah, Ariel Noah kan itu tuh dia tuh tersandung kasus kan, dan kasusnya itu cukup fatal kan. Tapi kenapa masih dihargai? Karena karyanya yang benar-benar berkualitas. Akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Jadi dihargai orang itu yang fans Noah bisa memilah mana kehidupan pribadi, mana karya. Seperti itu. Dewasanya seperti itu. Saya selalu real artis ketika disinggung hal-hal pribadi, Ari itu nggak mau jawab, nggak mau tutup diri. Tapi ketika bahas musik, dia paling depan kan, seperti itu. Itu seniman sejati. Jadi parahnya, takutnya ketika kalau misalnya kayak Lesti aja sekarang, kayak Lesti sama Bilar, kalau misalnya terlalu condong ke pribadinya, jadi segala sesuatu tuh dinilai dari pribadinya, bukan dari karyanya nantinya, seperti itu. Contoh yang paling baik kalau misalnya menurut saya di sini adalah Ariel Noah. Walaupun memang kalau misalnya dibilang kehidupan pribadinya dulu ya, yang sampai tersandung kasus, memang tidak bisa dibenarkan. Tapi karyanya tidak mungkin dibohongi, karyanya bagus-bagus, dan itu yang diakui kan oleh masyarakat kan gitu, banyaknya. Dan di channel YouTube-nya juga kalau kita lihat kan Lebih ke art, Ariel kan? itu kan lebih ke art gitu ya. Iya. Dia bikin kerajinan apa gitu kan. Iya, nggak pernah Ariel Ariel Padahal ada konten keluarga sama Area. nggak ada konten yang kumpul keluarga atau yang pamer ini gitu, mobil. Adapun konten riding Ariel kan ada jadi ada pelepasan hiburan lah aja gitu. Jadi nggak terlalu digembar-gemborkan, jadi lebih gembar-gemborkannya art, jadi bikin apa itu gini. Jadi dia tuh paham apa yang harus ditunjukkan ke masyarakat dan apa yang jangan gitu. Dia tuh, saya memahaminya bahwa si Ariel tuh paham apa makna artis itu. Cerdas, jadi dia bisa memilah memilah mana kehidupan pribadi, mana kehidupan yang memang harusnya bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Itu arti sebenarnya. Walaupun digali sama Om juga sama Om Deddy. Gak bisa kan, malah bete kan pembicaranya karena berusaha menggali kehidupan pribadi. Ketika berbicara musik baru harusnya semangat gitu, ngobrolnya gitu. Sampai subuh juga. Itu kategorinya artis yang beneran artis gitu. Seperti itu. Intinya mah ini keresahan kita ketika kan banyak ya orang tuh bilang, kamu siapa, artis bukan, dan lain sebagainya gitu, ke orang yang misalnya bikin karya misalnya gitu, bikin musik misalnya, terus musiknya itu nggak terlalu digimana gitu sama netizen atau sama orang itu, terus si yang bikin musik ini tuh ngerasa gimana gitu, ngerasa kok nggak dihargai dan lain sebagainya kan gitu, padahal musiknya bagus gitu. Terus ada netizen yang komen, kamu siapa, kan bukan artis kan gitu. Sebenarnya udah jadi artis bikin musik itu tuh. Jadi yang kalian pahami itu artis kayak gimana sebenarnya gitu kan. Yang pamer mobil Lamborghini gitu kan, mobilnya 2 miliar gitu. Saya pernah baca di Facebook tentang Lesti Bilar ini. Jadi ada perdebatan panjang. Itu orang tuh kayaknya banyak waktu banget buat ngedebatin pribadi orang lain atau urusan pribadi orang lain gitu. Tidak ada kepentingan sosial di situ, tidak ada. Itu tuh terjadi di semua pihak, bukan Lesti Bilar doang. Walaupun ini terjadi, kasihan kan Lesti. Iya emang kasihan, kita juga kasihan gitu, dan berharap tidak terjadi lagi, dan kita cukup berdoa yang terbaik untuk mereka gitu. Semoga Lestinya kedepannya kalau misalnya nggak sama Bilar lagi,
mendapatkan pasangan yang lebih mengerti, lebih baik kan gitu kan. Dan semoga Bilar juga belajar dari kesalahan. Iya. Udah itu cukup, itu doa yang pas gitu. Udah nggak usah sok tahu itu dulunya gini, nggak Bilar sok kenal gitu. Jadi kayak yang tahu aja, kayak orang tuanya juga nggak kayak gitu banget gitu maksudnya. Ya itu mungkin berat, pengen disapa, pengen dapat Di notice gitu. reward gitu. kan sayang waktu kalian gitu menghabiskan waktu untuk perdebatan yang nggak penting seperti itu. Tidak ada kepentingan sosial di situ, tidak ada kepentingan yang bisa menjadi solusi sosial gitu. Seperti itu, mungkin seperti itu. Ya mungkin udah ya, cukup untuk pembahasan tentang artis ini. Ya kami berharap semoga kalian bisa paham gitu ya. Dan bisa menempatkan kata artis ini sesuai tempatnya gitu. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.